1. Menurut pendapat kamu, apakah di perusahaan Bosman tersebut terdapat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman dan cara berpikir yang sama antar pegawai? Jadi, jawaban yang pertama, menurut kami, cara berpikir yang sama antar pegawai dan Bosman. Yang pertama, Bosman always right. Di sini dijelaskan bahwa ini merupakan prinsip dari Bosman sendiri dan pegawai juga mengakuinya. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya produksi agar efisien dan efektif, alias pelit. Terima kasih. 2. Budaya organisasi ada yang kelihatan visible seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, seremonial dan tata ruang kantor. Bagaimana pendapat kamu dengan konsep ini di perusahaan Bosman? Yang kedua, dari cara berpakaian staf dan pegawai perusahaan. Yang terlihat dari film tersebut adalah bagian teknisi yang menggunakan seragam, sedangkan pegawai kantor menggunakan pakaian bebas rapi. Yang kedua, karena termasuk perusahaan kecil, tata ruang yang terlihat sangat sederhana. Bagian teknisi berada di lantai dasar atau lantai bawah perusahaan. Ruangan kantor, tempat pegawai tidak dipisahkan, hanya berada dalam satu ruangan dan diberi meja yang berbeda. Untuk ruangan bos memiliki ruang yang berbeda dan tersendiri. Simbol yang dipakai adalah papan perusahaan, yaitu logo MSB, Malaysia, Sinar Berjaya. Terima kasih. 3. Budaya organisasi ada juga yang tidak tampak invisible seperti disiplin dan makna prestasi. Bagaimana pendapat kamu dengan konsep ini di perusahaan Bosman? Yang ketiga, di dalam perusahaan Bosman terdapat aturan kedisiplinan, yaitu jika terlambat dan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, akan terkena sanksi pemotongan gaji. Terima kasih. 4. Apakah terdapat perbedaan nilai pokok, asumsi pemahaman dan cara berpikir yang dianut oleh Bosman dengan nilai pokok, asumsi pemahaman dan cara berpikir yang dianut oleh para stafnya? Jelaskan. Yang keempat, Bosman mempercayai impossible we do, miracle we try. Nothing is impossible. Bosman always right atau Bosman selalu benar. Yang kedua, menurut Bosman, dia adalah orang yang selalu menerima saran, mendengarkan pendapat orang lain, dan orang yang demokratis. Namun, pada kenyataannya, ia tidak menerima saran atau pendapat para pegawainya dan masih kekeh pada pendapatnya sendiri. Yang selanjutnya, pemahaman antara Bosman dan pegawai berbeda saat Bosman ingin menyogok pegawai bea cukai. Untung saja pegawai bea cukai menolak niat tersebut. Yang terakhir, Bosman tidak menerima niat baik atau saran dari pegawainya, meskipun saran tersebut merupakan yang terbaik bagi perusahaan, dan malah mencurigai niat baik tersebut. Terima kasih. 5. Permasalahan organisasi yang terjadi di perusahaan tersebut menurut kamu apakah terjadi karena adanya perbedaan budaya dari Bosman dengan budaya dari staf atau terjadi karena hal lain? Jelaskan. Yang kelima, perbedaan budaya dari Bosman dan stafnya yang merupakan orang Malaysia, yaitu yang pertama, permasalahan bahasa, di mana Bosman yang selalu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris yang sangat kacau. Sedangkan para staf perusahaan yang notabene orang Malaysia hanya memahami bahasa Melayu dan bahasa Inggris saja. Yang kedua, permasalahan tertundanya gaji karyawan, menunggak tagihan listrik, air, dan internet, menunggak pembayaran selama 8 bulan pembelian bahan baku, dan tidak membayar pajak. Yang ketiga, menerima pegawai ilegal, di mana gaji pegawai ilegal tidak setinggi gaji orang yang bersertifikat. Yang keempat, fasilitas perusahaan kurang memadai karena Bosman merupakan orang yang sulit mengeluarkan uang alias pelit. Yang kelima, perusahaan yang tidak memiliki peraturan yang jelas. Sekian, terima kasih. 6. Menurut kamu budaya perusahaan yang kurang baik tersebut semata-mata karena kesalahan Bosman sebagai pimpinan atau ada faktor lain yang menjadi penyebabnya? Jelaskan. Yang keenam, menurut kami yaitu semua permasalahan yang ada terjadi karena Bosman atau bermula dari Bosman itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Selesai!